Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pak Mukti akan menjelaskan tata cara praktek wudhu. Anak-anakku sekalian, wudhu itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu adalah dasar perintah wudhu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholati, ketika engkau akan menjalankan sholat, faksilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aidiyakum, dan tanganmu, ilal marofik, sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala, wa arjulakum, dan kakimu, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Itu adalah dalil tentang perintah wudhu di dalam Al-Quran. Anak-anak, saya jelaskan tentang rukun wudhu. Itu ada 6. Yang pertama adalah niat wudhu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki. Yang keenam yaitu tertib, yaitu berurutan. Penjelasan singkat tentang rukun-rukun wudhu yaitu niat. Niat itu letaknya dalam hati. Untuk melafadzkan nawaitul wudhu'a raf'il hadasil asghari fadilatullah, itu sunnah. Kemudian niat wudhu, setelah niat wudhu, kemudian rukun wudhu yang kedua yaitu membasuh muka. Muka ini batasnya mulai tumbuhnya rambut sampai ini, sampai atas leher, ini muka. Itu harus kena air semua. Rukun wudhu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan, mulai ujung sampai siku. Sikunya ini dilebihkan supaya sempurna. Rukun wudhu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Di dalam Al-Quran disebutkan mengusap sebagian, bukan rambut. Jadi mengusap sebagian kepala itu mengusap rambut yang ada di kepala. Seumpama ada wanita yang rambutnya panjang, kemudian mengusap rambutnya di yang panjang itu, maka itu bukan bagian kepala, maka itu tidak sah. Sehingga mengusap sebagian kepala itu mengusap rambut yang ada tumbuh pada kepala, seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Bukan atasnya. Jadi sampai mata kaki. Yang keenam, rukun wudhu yang keenam yaitu tertib. Yaitu harus berurutan. Niat, membasuh wajah, dan seterusnya. Itu harus berurutan. Tidak boleh, harus berurutan. Yang nomor 1 harus nomor satukan, yang nomor 2 harus nomor duakan, dan seterusnya. Itu harus berurutan. Kemudian sunnah wudhu yaitu berkumur, kemudian menghirup air dengan hidung, membasuh 3 kali, itu sunnah wudhu. Wudhu sebenarnya dibasuh 1 kali secara rata itu sudah cukup. Diulangi 3 kali, itu sunnah. Kemudian yaitu mungkin sunnah wudhu untuk
yang kita ketahui. Selanjutnya, hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui ketika atau sebelum melakukan wudhu, yaitu sebelum kita berwudhu dianjurkan untuk meneliti anggota wudhu ini apakah ada sesuatu yang menghalangi masuknya air, seperti stipo. Anak-anak mungkin baru pembelajaran ada stipo, ini dihilangkan dulu stiponya. Stipo atau habis tidur ada kotoran yang menempel di ini mata kita, itu dihilangkan dulu. Atau mungkin cat kayu, kemudian minyak, itu kan menghalangi masuknya air, dihilangkan dulu. Mungkin seperti itu anak-anak penjelasan tentang wudhu. Nanti langsung kita praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita praktek. Kita lipat baju kita supaya nanti kalau wudhu air meresap sesuai dengan anggota-anggota wudhu kita, terkena air semua, maksudnya seperti itu. Kaki juga kita lipat baju celana yang ada di kaki. Pertama kita melaksanakan sunnah wudhu, yaitu membasuh kedua telapak tangan, ini masuk sunnah wudhu. Setelah itu sunnah wudhu lagi, yaitu berkumur. Berkumur termasuk sunnah wudhu. Setelah sunnah wudhu langsung kita niat. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu pas basuh wajah, nanti dalam hati kita, ya Allah saya berniat wudhu untuk hadas kecil. Basuh pertama hati niat, saya berniat wudhu untuk hadas kecil. Basuh wajah itu harus rata, mulai atas ke bawah. Ini basuh wajah seperti itu, harus rata, tidak ada yang masih kering. Biasanya saya jumpai anak-anak itu masih kering, itu tidak boleh, harus rata, harus semua kena air semua. Tiga kali. Satu. Wajah sudah, kemudian apa anak? Tangan itu nanti dimulai ujung tangan sampai ke sini, sampai siku, di atas siku. Anak-anak yang sering nggak kena air itu sikunya masih kering, sering anak-anak. Kalau sholat zuhur itu pas sholat berjamaah sama-sama itu sikunya nggak kena air. Jadi seperti ini ya. Cara basuh tangan dimulai ujung. Nah seperti ini. Satu harus rata. Dua. Tiga. Satunya dahulu kanan baru kiri, kemudian yang kiri. Satu. Dua. Tiga. Seperti itu tangan. Mengusap sebagian kepala, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala seperti ini. Atau boleh juga seperti ini. Mengusap ya, bukan membasuh, mengusap. Nah, pokoknya yang diusap itu rambut yang ada di kepala. Seperti itu. Ini tidak apa-apa, kita kali. Atau yang bagus seperti ini. Satu, dua, tiga, seperti ini. Selanjutnya mengusap telinga.
Cara mengusap telinga seperti menembak ini. Yang ini telunjuk ini untuk yang di dalam, yang jempol untuk belakang, untuk yang belakangnya. Jadi ini dalam dulu, baru ini. Kalau sulit langsung tidak apa-apa. Ini 1, 2, 3. Cara mengusap telinga. Setelah itu telinga tadi sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Kemudian mengusap leher diusap. Ini juga sunnah, telinga sunnah, leher juga sunnah. Tidak dilakukan juga tidak apa-apa, tapi dilakukan tambah bagus karena tambah pahala. Selanjutnya kaki ini nanti kalau basuh kaki tangannya harus megang kaki. Karena apa? Agar air di atas, air yang ada di kaki ini kena air semua. Karena bantuan dengan tangan, air ini akan terkena semua pada kaki, seperti itu. Nah, ini kaki, basuh kaki itu di atas mata kaki seperti ini, tidak boleh terlalu tinggi ya, batasnya di atas ini mata kaki. Nah, jadi basuhnya pakai tangan, dibantu dengan tangan seperti ini, sela-sela jari kaki supaya kena air semua rata, tidak ada yang kering. Yang sering ini anak-anak sering kering ini, pojok tumit yang sering tidak kena air, biasanya masih kering. Kalau anggota wudhu masih kering, maka wudhunya itu tidak sah, batal. Ketika wudhunya batal, maka sholatnya juga tidak sah atau batal juga. 1, 2, 3. Selanjutnya yang ini 1, 2, 3. Seperti itu anak-anak. Setelah selesai semua, kita membaca doa salam wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Ditambah surah Inna Anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Setelah itu selesai. Demikian anak, mudah-mudahan bermanfaat praktek wudhunya seperti itu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.